Nggak angkat tangan. Apa sih isi doa kunut tuh? Bagus-bagus loh. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, beri kami hidayah sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada orang-orang sesudah kami. Wa'afina fiman afait. Kasih kami al-afiyah, sehat dalam taat sebagaimana Engkau memberikan. Itulah karena terlalu pintar tadi itu, tidak pernah belajar, tidak tahu bacaan doa. Ini tidak mau angkat tangan, egonya dimainkannya. Itu namanya jahil. Nah, paham? Udah besar-besar saya ngomong kayak gini nih, masih tak paham-paham kan? Syekh Abdurrahman Sudais, imam mana tuh? Imam Masjidil Haram. Tahu nggak kalau dia sholat di Masjidil Haram kayak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahnya sir, bukan tidak dibaca. Salah kalau orang yang bilang Bismillah tak dibaca. Bismillahnya dipelankan, volumenya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu Syekh Abdurrahman Sudais kalau di Masjidil Haram. Satu hari diundang ke Masjid Istiqlal, jamaah tegang. Udah, macam mana? Ya kan? Bertunggu. Pintar Syekh Abdurrahman Sudais. Rakaat pertama dia pakai bismillahnya dikencangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Wah, yang Indonesia, wih, beda ya, ngomong lah dia. Atalah. Atalah salatnya kok ngomong. Ya. Ya kan? Oh, pakai bismillah nih di sini gitu. Udah? Ternyata tidak pakai, ternyata pakai bismillah. Oh, udah tenang rakaat pertama. Begitu naik rakaat kedua, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, ternyata di rakaat pertama pakai bismillah, rakaat kedua bismillahnya dikecilkan. Sah tak? Sah. Syekh Abdurrahman Sudais lagi ngajar, lagi memberikan uswah, menjadi uswah, ngasih tahu sama kita, fikih itu luas, yang sempit hati kita. Coba diulang. Fikih itu luas, yang sempit hati kita. Fikih itu luas, yang kecil otak kita. Nyambung. Tadi pagi dah ngegas-ngegas lah. Malah ada yang bilang gini, Ustaz, kalau ndak ngegas tuh kayak ada yang kurang gitu. Ijul, IMM, bocor mic ente matikan. Mic zoomnya matikan. Dah. Oke. Jadi fikih itu hati kita yang sempit. Udah. Belum saya cerita kemarin yang tentang sholat pakai mazhab Maliki. Sholat subuh pakai mazhab Maliki. Kunutnya kapan? Sebelum ruku. Gimana tuh kalau dipraktekkan di Pontianak? Langsung yang subhanallah. Antara nyebut subhanallah dengan marah-marah tuh, subhanallah kata dia kan, marah lah dia, tak tahu. Salah. Batal salatnya Allah. Aduh. Maka saya kalau ada orang berdepan, saya diamnya. Oh iya betul, abang betul, abang mantap. Sip, saya bilang. Saya izinnya ke toilet, saya bilang. Oke sih saya.
Ya, tapi tak balik lagi saya. Kenapa? Kata Rasulullah, siapa yang menghindari debat walaupun dia benar, Allah akan kasih rumah untuknya walaupun di pinggiran surga. Pinggiran surga lebih bagus daripada tengah-tengah neraka. Ayo pilih mana? Ayo tepuk pilih mana gitu. Pinggiran surga atau tengah-tengah neraka? Teman-teman, fikih itu luas. Otak kita sempit, belajarlah lebih banyak. Dengarkan, ini Imam Syafi'i, guru besar, hebat, masih ngajarkan muridnya. Kau kan ngaji sama kita terus, ngaji sama aku terus. Ayo kita belajar. Gimana sikap kita? Wah, mulai ributlah muridnya. Apa kata Imam Syafi'i? Apa yang disampaikan sahabat saya benar. Terdiam. Nah, saya teman-teman, kalau ditanya Ustaz pilih yang mana? Saya memilih untuk mewajibkan diri saya bayar zakat. Berapapun jumlah uang yang saya dapat, saya keluarkan zakatnya. Kenapa? Itu kan tanya saya. Kenapa Ustaz? Saya ikut yang diajarkan oleh gurunya Imam Syafi'i. Karena aqamus shalah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, bayar zakat. Bayar zakat itu teman-teman ke lembaga-lembaga yang sudah ditentukan. Kenapa? Dia harus dibagi jadi 8 asnaf. Kalau antum selama ini merasa sudah bayar zakat tapi bagikan seorang, itu namanya zakat yang salah akad. Coba dulu. Jadi di Indonesia ini teman-teman, bukan orang tak mau bayar zakat, tapi orang salah akad. Dia merasa sudah bayar zakat, tapi ternyata prakteknya dia tidak bayar zakat. Yang dia lakukan infak. Maka lembaga-lembaga yang bergerak di bidang zakat kasih tahu, sampaikan. Tapi orang udah disampaikan tidak mau bayar zakat, urusan dia sama Allah. Tapi teman-teman, saya ingatkan dari dulu, saya bilang berkali-kali, infak sama dengan menabung. Coba dulu. Infak sama dengan menabung. Di mana itu ya? Berasal di sini. Ini. Dah, antum foto, antum bagikan. Zakat itu perlindungan. Coba dulu. Zakat itu perlindungan. Jadi dalam pemahaman saya yang sangat terbatas ini, kalau saya bayar zakat, saya sedang minta perlindungan, proteksi, asuransi gitu bahasa sederhananya. Ustaz bayar zakat di mana? Di BMI, Baitul Mal Munzalan Indonesia. Apa harus di Baitul Mal Ustaz? Tidak. Antum cari lembaga-lembaga lain yang antum percaya. Kalau saya pilih Baitul Mal Munzalan Indonesia. Kenapa Ustaz? Karena saya bisa mantau, bisa nengok kemana alokasinya, seperti apa penyalurannya, kemana dia dilakukan. Teman-teman yang tidak paham, tanya, pilih. Banyak di Indonesia ini lembaga-lembaga yang bagus-bagus, yang sudah berumur. Ustaz, kenapa ke BMI? Salah satu programnya zakat berdaya. Kenapa di ada zakat berdaya Ustaz? Jadi para mustahik itu, mustahik produktif itu, yang tadinya dia mustahik berhak nerima zakat, kita ajak untuk jadi orang yang berdaya, maka naik level. Minimal dari mustahik naik level jadi goiru mustahik. Tadinya dia berhak dapat, sekarang sudah tidak perlu dapat lagi. Nanti mudah-mudahan dia naik level lagi menjadi muzakki. Udah. Zakat itu proteksi. Zakat itu perlindungan. Lalu Ustaz, bagaimana dengan yang lain? Infak Ustaz. Oke, infak itu kalau saya ditanya lagi, next level kan adalah wakaf. Wakaf itu apa Ustaz? Wakaf itu adalah investasi.
Jadi kalau mau jadi investor, berwakaflah. Jadi prosesnya tuh Baitul Mal itu prosesnya adalah mengajak, mendata, menginventarisir para mustahik naik level jadi goiru mustahik baru naik level jadi muzaki. Awal-awal gerakan mustahik produktif yang setiap hari Jumat sore di Masjid Kapal Munzalan ini, awalnya tuh mereka datang tuh betul-betul nerima, nggak bawa apa-apa gitu. Balik justru malah kita kasih sesuatu, dan kita tanda kutip kita paksa jadi orang baik, paksa sholat asar berjamaah, paksa baca Quran. Kalau mau baca Quran di sini, baru kita kasih sembako, baru kita kasih makan. Boleh Ustaz maksa gitu? Boleh. Siapa yang melakukan Ustaz? Nabi Yusuf. Siapa yang melakukan Ustaz? Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang melakukan Ustaz? Para sahabat-sahabat itu melakukan itu, memaksa orang untuk soleh, baru dikasih sesuatu. Udah. Akhirnya ibu-ibu tadi itu lama-lama jadi suka. Oh Ustaz, kami jadi belajar sholawat. Oh Ustaz, ternyata banyak, mohon maaf ya, ibu-ibu yang di sekitar Masjid Kapal Munzalani yang tadinya mustahik itu, yang gak berani ikut-ikut majelis taklim. Oknum tentu ya, oknum majelis taklim tertentu. Yang kenapa gak berani masuk? Karena untuk gabung di majelis taklim itu harus pakai dress code. Ya selama mak telah kali enggak. Warna hijau ya, warna biru, bayar 3 kali pun tak apa-apa. Jadi berutang. Awalnya mau masuk majelis ilmu, jadi banyak utang jilbab. Kata suami, jilbab kau ni berganti-ganti tiap hari. Hijau merah, mulut kau tak berubah-ubah. Ah, bes. Skak mat, skak stand. Yang berubah jilbabnya. Itu tuh gimmick saja. Banyak, ada berapa ibu-ibu tuh bilang, kami tak berani Ustaz masuk majelis taklim. Takut di sana tuh pamer jilbab, ya kan? Kalau udah berjalan tuh kan cincin, makanya Ara tuh nyindir tuh lihat itu, tapi pakai anak. Dah, akhirnya emak-emak ini belajar sholawat, belajar baca Quran atas izin Allah teman-teman. Kemarin diajak sama budak-budak, dicoba dilemparkan celengan, mau nggak berinfak. Luar biasa rupanya ibu-ibu itu. Setelah belajar tadi bilang gini, kami ini dapat ilmunya udah suka luar biasa. Balik-balik dapat sembako bagi kami bonus. Ah betul lah otaknya. Datang bukan tujuannya sembako. Habis itu datang lagi kasih celengan. Apa yang terjadi ketika dikasih celengan? Masya Allah tabarakallah, mereka juga pada ngisi semuanya. Mulai donasi, mulai nitipkan infak. Saya bilang sama Zakwan, Wan, ajak mereka ke panti asuhan, Wan, bawa kue sebisanya. Saya kira sebisanya itu 3 kue, 4 kue, 5 kue. Berkantong-kantong, bawa donat, bawa bakwan, bawa cucur, bawa... Masya Allah, mak-mak nih. Satu pick up kue dia semua. Berarti ada duitnya. Dari mana bu? Kan kami dapat sembako, kami dapat tepung, kata dia. Dari yang dikasih Munzalan itulah kami jadikan kue, kami bawa lagi. Masya Allah. Saya nengok, ngintip-ngintip, netes saya mata. Ya Allah, ibu-ibu ini saya ingat benar awal-awal dulu datang ke Munzalan kayak gimana. Itu loh program pemberdayaan teman-teman. Makanya di Munzalan, di BMI itu kita programnya mustahik produktif. Ada orang yang sengaja memelihara kemiskinannya supaya dapat bantuan terus. Ada oknum-oknum lembaga pendidikan yang sengaja membuat pondoknya itu sengaja terlihat kumuh dan miskin supaya dapat bantuan. Karena apa? Karena orang-orang kita juga suka gitu. Mana yang susah, mana yang paling perlu dibantu Ustaz. Orang kita ini suka sinetron, suka yang dramatis gitu. Nonton sinetron, nangis. Tetangga sebelah rumah kelaparan, tidak nangis. Coba diulang. Tak peduli dia. Oh biasa. Kenapa tetangga sebelah kelaparan tak nangis? Tidak dramatis. Nonton sinetron tuh, kalau si aneh. Ini jomblo-jomblo banyak belum nikah-nikah nih, menyedihkan loh. Aku nggak paham enggak?
Saya jadikan konten tuh promosi sebenarnya. Cuma bahasa saya mempromosikannya begitu. Ya, sama-sama. Kena lagi si jomblo. Yang ini konten. Iya kan? Nonton sinetron nangis, nonton Korea nangis, bawa tisu. Saja gila nih orang-orang. Tetangga sebelah kelaparan, tetangga ini ada ini. Kasihan, cuma di posting ya. Hai guys, ada kebakaran guys, tolong. Bukannya. Habis itu kira ngambil air atau nyemprot apa itu ada. Iya dia. Mau pilih kasihan tadi situ kebakaran gitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Tepuk sebelahnya bilang, kok mirip ente? Dah. Saya bantu menyelamatkan barang-barang dalam rumahnya yang bisa saya selamatkan, kan gitu. Ya kan? Dipilih. Zakat itu wakaf itu investasi. Jadi kalau antum menjadi investor, berwakaflah. 1 sak semen, apapun. Dan terakhir teman-teman, infak itu menabung. Nah, saya mau nyampaikan sama yang pelit-pelit nih. Orang masin. Yang suka berhitung-berhitung tuh, yang suka ngitung-ngitung duit itu, dapat segini, kok aku keluar segini nanti ini. Nanti aku agak banyak sedikit. Itu masin kedekut bakhil cap garang tubuh. Tahu nggak? Duit ente dimakan nanti sama serigala. Duit hantu dimakan setan. Kau pandai-pandai lah kau masin-masin. Kau pertahankanlah masin kau tuh, hidup kau tak kemana-mana. Ustaz ngomongkan siapa? Tahu nggak infak itu sama dengan menabung? Makanya Allah menggunakan istilah infak dengan istilah pinjaman dan perniagaan. Jadi orang yang berinfak itu sebenarnya sedang memberikan infak. Orang yang ngasih infak itu sedang nabung. Jadi kalau ditanya, Ustaz punya tabungan enggak? Nah, kalau definisi tabungan adalah seperti orang-orang pada umumnya yang numpuk-numpuk saldo di rekening itu, saya akan jawab enggak punya. Tapi kalau definisi infak tabungan di sini yang kita belajar pagi ini yang tulisannya warna kuning, saya berdoa semoga dicatat Allah sebagai tabungan saya nanti di akhirat. Berdoa. Karena saya pun tidak tahu amal soleh mana yang diterima Allah. Tapi saya berpikir masuk di otak saya, kalau saya geser ke orang lain, ngasih orang itu sama dengan saya sedang nabung, cash deposit. Nah, saya titiplah ke Adia, titip ke Arijal, titip ke mana, titip ke siapa, infak beras. Nah, itu saya sedang nabung. Kalau antum mau ikut, alhamdulillah, enggak apa-apa. Karena manusia ini transaksional otaknya. Maka saya pakai istilah infak itu sama dengan menabung. Ustadz, kalau kita sedekah nasi bungkus itu masuk kategori apa Ustadz? Masuk kategori sedekah, masuk kategori infak. Sedekah itu apa Ustadz? Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu namanya sedekah. Dia sedekah itu payung besar teman-teman. Nah, di bawahnya sedekah itu ada zakat, ada infak, ada wakaf. Wakaf itu bagian dari sedekah, infak itu bagian dari sedekah. Cuma bedanya kalau sedekah bisa senyum. Senyum sedekah. Antum tidak bisa wakaf senyum. Apa nak antum wakafkan? Bibir, hidung.
Antum mau infak senyum, siapa nak nerima infak antum? Infak itu, zakat, infak dan sedekah itu berbentuk harta, berbentuk uang, emas, barang. Tapi kalau sedekah bisa tenaga. Makanya namanya kita sedekah akbar. Karena tidak semuanya datang bawa uang. Ada yang datang bawa minuman, ada yang datang bawa makanan, ada yang nyumbang tenaga. Ada yang kerjanya nganuk sampah ya, dari awal sampai habis, sampai tas-tas orang pun dipakai pun sampah kayaknya dibuat dia masuk kan. Saking semangatnya. Awal-awal merintis sedekah akbar saya terharu dulu. Ada emak-emak tuh yang bawa pengepel, bawa penyapu ke gor. Dulu kita masih di gor ya. Itu nyapu ngepel. Dia bilang, "Ustadz, saya ini tak punya duit. Saya cuma punya pengepel dengan tenaga," kata dia. "Besok ini dipakai untuk anak yatim kan Ustadz?" "Iya Kak," saya bilang. "Besok anak-anak yatim duduk di sini kan Ustadz?" "Iya, duduk di sini," saya bilang. Biarlah saya yang nyapukan dan ngepelnya. Mudah-mudahan mereka duduk di sini tidak kotor celananya. Pahalanya ngalir buat saya." Masya Allah, itulah sedekah akbar. Datang dengan apa yang udah belum? Jadi zakat itu apa? Wakaf itu apa? Infak itu? Jadi kalau antum berinfak, antum nampung. Kalau antum bayar zakat, antum sedang dilindungi. Antum berwakaf, antum sedang investasi. Kenapa? Barang yang dipakai untuk wakaf itu biasanya abadi, tidak boleh bergeser. Itu yang benar pengelolaannya. Ya kan? Nah, teman-teman semua, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, sebenarnya teman-teman, Allah Subhanahu wa taala amat sangat, coba bilang, tidak memerlukan uang kita. Jangan GR ente. Wah, nanti Allah tak perlu duit ente, Allah tak perlu zakat ente, Allah tak perlu wakaf ente, tak perlu infak ente. Kau yang perlu Allah, kita yang perlu Allah, gitu loh. Saya tuh kalau udah ngomong gini nih agak strict saya. Teman-teman, buang penyakit pelit dalam diri kita tuh. Ustaz, ada program apa saja di Munzalan? Banyak bertaburan. Abang kakak punya duit berapa? Kita bisa bantu habiskan. Kita mulai 25.000 ya pemanasannya. Tapi 25.000 tuh bisa $25.000, $25.000 juga. Tidak apa-apa lah, yang penting ikhlas. Daripada sikit diungkit-ungkit. Jadi gimana Ustaz? Cari tahu. Saya tidak paksa teman-teman harus ke Baitul Mal. Pilih Baitul Mal Munzalan ya. Banyak lembaga-lembaga lain. Tapi saya tadi cerita, kalau saya ditanya Ustaz kemana? Saya ke Baitul Mal Munzalan Indonesia. Teman-teman di internal harus bayar zakat. Jangan sampai aktivitasnya di Baitul Mal, berkhidmat dan melayani Baitul Mal, tak bayar zakat. Bang Imam nanti cek Bang Imam. Mana Bang Imam? Ya Ustaz. SPA jangan sampai tak bayar zakat. Saya udah sampaikan ya, jangan sampai nanti saya dituntut di akhirat. Ya. Saya di setiap awal bulan tuh tanggal 1, tanggal 2 udah store, udah geser. Kak Nopi yang ngurus. Keluarkan Kak zakat saya Kak. Eksekusi, geser tiap bulan. Saya tanya sama beberapa adik-adik, apa rasanya antum bayar zakat ke Baitul Mal Munzalan? Apa rasanya antum bayar zakat? Gimana rasanya? Lebih tenang misalnya. Dulu saya pikir saya keluarkan sorang-sorang. Nah, sekarang titipkan ke Baitul Mal. Baitul Mal tanggung jawab dunia akhirat. Pastikan dia terbagi kepada 8 asnaf, diterima oleh 8 golongan tadi. Bikinkan program supaya mereka bisa nerima dan dipilih orang-orangnya supaya tadi dari mustahik menjadi ghairu mustahik dan naik level jadi muzaki, insyaallah. Itulah tugasnya Baitul Mal, memberdayakan. Jelas? Kenapa di Baitul Mal Munzalan Indonesia? Karena pelayanannya sudah banyak. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Jelas ya? Jadi zakat itu, wakaf itu, infak itu. Nah, kalau antum pelit, ayo ingat yang kemarin. Kalau antum pelit sama diri sendiri. Surat Muhammad tuh loh. Buka. 4
47 38. Ini closing ya, closing statement. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal. Langsung tembak Allah. Tang, orang masin. Apa? Oh, garam tuku. Orang pelit. Tahu enggak kata Allah? Faminkum man yabkhal. Faminkum man yabkhal. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang pelit kata Allah, sesungguhnya dia pelit untuk dirinya sendiri. Itu yang kemarin saya bilang ada dua jenis bakhil. Satu pelit, bakhil, yang satu yang namanya syuh. Nih, gini tulisannya. Al-bukhlu. Apa? Al-bukhlu. Pelit. Al-bukhlu itu pelit tuh gini. Dia kalau pelit itu tidak mau nerima, tidak mau hartanya dimakan oleh orang lain. Ini definisi bakhil ya. Definisi bakhil itu orang yang tidak mau hartanya dimakan sama orang lain. Misalnya gini, dia pergi ke warung kopi bertiga, lalu BMM, bayar masing-masing. Saya teman-teman pernah tinggal di suatu daerah, saya tidak sebutkan nama itu nih. Terkejut awal-awalnya, apa mereka bayar masing-masing nih? Makan sama-sama, satu meja, ramai-ramai, pesan, tapi bayarnya masing-masing. Tak ada cerita makan bayarkan orang. Nah, itu namanya bakhil. Dan teman-teman, bakhil itu termasuk perbuatan keji. Sama dengan zina dia. Horor ya? Tak ada berzina, tapi pelit, kedekut, bakhil, garam tuku, berhitung-hitung sama kawan, gitulah dia. Maunya enak ya, maunya nyaman ya. Nyaman berkawan sama kau nih, suka jamin kan gitu. Mental-mental orang bakhil. Dia nak menyelamatkan duit dia, berkawan sama yang royal. Tapi tahu enggak, yang royal nih, yang suka sedekah nih, makin kaya, dia makin miskin. Percaya enggak tuh? Percaya enggak? Enggak percaya pun enggak apa-apa. Coba ya lo buktikan. Pelit-pelit lo gitu Pak. Benar gak kata Ustaz tuh gitu? Saran saya tuh cobalah pelit-pelit gitu. Coba kan, tuh kan jagoan. Coba gitu loh. Nanti ada tuh sesuatu terjadi tuh. Kemarin salah satu abang kita, sebut saja Santoso namanya, cerita, kurban yuk, kumbang lah si kumbang. Kurban yuk, nantilah. Tak lama, tak jadi kurban kan kawan. Ini ibroh ya, saya tidak sebut nama. Tahu-tahu habis itu anaknya beliau masuk rumah sakit. Tak ada kurban, diajak patungan kurban 2,5 juta. Tak ada mau ikut, nanti ya lah. Begitu anak sakit, masuk rumah sakit, keluar duit 5 juta. Dapat berapa kambing? 2, tapi tak dapat untuk rumah sakit. Nah, dia sedekahnya ke situ. Mungkin dia suka sedekah situ. Tapi habis itu, oh ini pelajaran. Sebut saja udah ya. Al-bukhlu.
Tapi yang kedua lebih parah atau lebih gila, namanya asyuhu. Syuh, pelit kuadrat. Apa? Saya tidak tahu namanya apa di Indonesia, tidak ada. Ini asyuhu, kalau pelit ada bakhil tadi itu, dia tidak mau harta dia dimakan oleh orang lain. Itu namanya al-bukhlu. Tapi kalau asyuhu, dia tidak mau juga hartanya dimakan oleh dirinya sendiri. Dia punya barang, dia pun tak mau nggak makainya. Mana mobil koboi? Ada dalam lemari gitu deh. Pakai mobil kau ya, kata dia. Jadi apa guna mobil kau tuh? Supaya orang tahu ya aku ini punya mobil, kata dia. Mobil kau tak pakai? Tidak. Dia pelit sama diri sendiri dan apa lagi sama orang lain. Diri seorang yang kita mau. Minum apa ente boy? Minum air putih ya. Biar cepat kaya aku. Minum telur asin, makan telur asin belah 7 sehari sebelah. Makan nasi pakai hitung. Bisa bayangkan lah tuh. Makan nasi pakai hitung. Asyuhu, alif lam sya ha. Asyuhu, hak kecil. Dia bukan hanya pelit sama orang lain, tapi pelit juga sama dirinya sendiri. Namanya nyiksa diri. Ada ustaz orang kayak gitu banyak. Coba itu ngopi guna dia tasdid. Nun mati ketemu ya, nun ketemu ya kan? Banyak. Masih pelit. Tarik nafas dulu, Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Jangan kau ikut abang kau tuh ya gitu. Teman-teman, terakhir ya, udah jam 7 kurang nih, saya mau ngasih tahu. Orang kayak gitu tuh enggak ngerasa dirinya pelit. Tepuk bilang lagi. Orang kayak gitu tak ngerasa dirinya pelit. Bagi dia sudah dermawan. Nah, kau lah tuh gitu. Dia tuh tetap ngerasa dirinya tuh dermawan. Dan dia bilang gini, Ustaz tuh bukan ngomongan kita kan? Kau tuh lah yang ngomongkan. Yang lurus-lurus saya nih, mana? Soalnya Sukri sama Oji minggir kan? Nah, siapa tuh? Mencoba sakit. Masa masih berpikir udah ikut SMK tiap hari? Dan saya bilang SMK ini didesain untuk memuhasabah diri sendiri. Masa ente masih nunjuk-nunjuk orang? Saya bahas ini, oh kawan aku nih. Kau tuh lah dia. Betua. Masa jomblo nol orang lain? Ente lah dia. Perlu tak dengar lagi dia. Setiap hari jadi konten, perlu minyak angin ke ente nih? Minyak kayu putih sekarang kita. Hubungi Ustadz Awal untuk minyak kayu putih. Angin pukul angin. Astagfirullahaladzim. Nah, berdoa kawan-kawan, minta sama Allah supaya kita bisa banyak berbagi.
bisa banyak nolong orang. Nanti nampak kok orang pelit tuh, dia akan mikirkan diri dia sendiri, pasti dominan. Asal paling depan dia, makan duluan, tak peduli dia tuh yang lain belum dapat ke apa ke pokok aku apa lo. Itu pelit tuh gitu. Apa? Kalau duduk paling depan, saya lah paling depan. Ustadz Adia. Astagfirullahaladzim. Nanti ada doa Rasulullah mengajarkan kita minta perlindungan dari pelit. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli. Itu dia. Kalau kata Upin Ipin tuh ish tak patut. Nah gitu loh. Kita. Ingat terakhir tadi saya bilang apa tadi? Zakat itu perlindungan, wakaf itu investasi, infak itu menabung. Mau tanya lebih lanjut, silakan hubungi Baitul Mal Munzalan Indonesia. Wah, mantap. Nah ini saya kasih akunnya Munzalan .id. Nah, ini mana tadi? Oh, tak bisa. Nah, silakan follow dan tanya-tanya. Untuk konsultasi dan lain-lain silakan hubungi munzalan.id. Tanya zakat tuh kayak gimana, wakaf tuh seperti apa, infak atau apa dan lain-lain ya. Silakan, sudah saya pin itu, sudah saya pin. Dan kita juga teman-teman berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan program dan amanah dari Abang Kakak itu realistis dan nampak depan mata. Oke, begitu kira-kira. Ingatkan saya besok, ya kan? Kita bisa berbagi lagi, bisa cerita lagi. Ada hal yang bisa kita angkat. Tidak terasa ini sudah panjang luar biasa. Saya sudah ngomong lebih dari 1 jam. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari penyakit pelit, lindungi kita dari penyakit bakhil, jauhkan kita dari asyuhku. Dan inilah mindset kita sebagai orang beriman. Zakat itu perlindungan, wakaf itu investasi, infak itu sama dengan menabung. Infak itu sama dengan menabung. Jadi kalau kita berinfak berarti kita sedang menabung. Kalau kita berzakat berarti kita sedang mengeluarkan perlindungan untuk diri kita. Kalau kita berwakaf, wakaf itu adalah investasi. Barakallahu fikum, berkah selalu. Mohon maaf lahir batin, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan jadikan kita pribadi yang banyak berzakat, banyak berinfak, banyak berwakaf, banyak bersedekah. Semoga kita jadi orang dermawan, orang alim saleh yang dermawan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jazakumullah ahsanal jaza. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.